kota Yeriko roboh. Anak-anak, ini adalah Yosua. Yosua dipilih Tuhan menggantikan Musa untuk memimpin umat Israel ke tempat tanah yang sudah Tuhan janjikan kepada Israel. Kata Tuhan kepada Yosua, "Yosua, kota Yeriko akan kuberikan kepada umatku Israel. Kamu harus memimpin umatku Israel kelilingi kota Yeriko itu. 7 hari harus kau membawa umatku kelilingi kota Yeriko itu. Hari ke-1 sampai hari ke-6 kamu hanya kelilingi 1 kali saja. Hari ke-7 kelilingi 7 kali. Hari pertama sampai hari ke-6 tidak ada yang boleh berkata-kata. Hanyalah 7 imam yang meniupkan sangkakala. Tetapi hari ke-7 setelah 7 kali keliling haruslah kalian bersorak, dan Yeriko akan kuberikan kepada umatku Israel." Anak-anak, kota Yeriko adalah kota yang dipenuhi dengan orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Mereka berbuat jahat, suka memukul, suka iri hati, dan mereka adalah orang yang tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah Baal. Lalu Yosua memanggil umat Israel, katanya, "Majulah, kelilingilah kota Yeriko itu." Dan prajurit-prajurit harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan kepada para imam, Yosua berkata, "Angkatlah tabut Tuhan itu." Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba. Dan Yosua berpesan kepada umat Israel, katanya, "Dengarlah kamu sekalian, kamu tidak boleh berbicara, tidak boleh ada yang bersuara, sampai pada saat Aku berkata kepada kamu semua, bersoraklah, maka kalian semua harus bersorak." Kota Yeriko ketakutan. Pintu temboknya tertutup dan orang-orang di sana membuat senjata. Mereka bersiap-siap, tentaranya berjaga-jaga, karena mereka mendengar orang Israel telah datang dan mau menyerang kota Yeriko. Besoknya, pagi-pagi sekali, bangsa Israel bangun. Mereka semua siap-siap untuk mengikuti apa yang sudah Yosua katakan. Mereka pun berbaris, membawa tabut perjanjian, dan bersiap-siap berjalan dengan taat, tidak bersuara, untuk mengelilingi kota Yeriko. Hari pertama, bangsa Israel keliling dengan meniupkan sangkakala. Dan semua orang-orang Yeriko itu, prajurit-prajuritnya, semua melihat apa sih yang dilakukan bangsa Israel. Setelah selesai mengelilingi kota Yeriko, bangsa Israel pun pulang ke kemahnya. Itulah hari pertama. Besoknya, hari kedua, bangsa Israel kembali lagi mengelilingi kota Yeriko seperti yang sudah dilakukan di hari pertama. Begitu juga hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam. Mereka berbaris dengan tertib, tidak ada yang berbicara, hanya suara sangkakala yang berbunyi. Orang-orang Yeriko semua melihat
apa yang dikerjakan orang Israel, dan mereka semua menghina-hina orang Israel dan menertawakan orang-orang Israel. Kata orang-orang Yeriko, "Allah, orang Israel cuma bisa baris-baris, cuma bisa main musik. Saya kira hebat." Nah, ini hari ke-7, hari di mana Tuhan menyuruh bangsa Israel keliling 7 kali tembok Yeriko. Hari itu mereka bangun pagi-pagi dan keliling kota Yeriko sebanyak 7 kali. Setelah keliling 7 kali, maka Yosua berkata kepada bangsa Israel, katanya, "Hai bangsa Israel, bersoraklah. Tuhan sudah memberikan kota Yeriko ini kepada kita." Lalu bersoraklah bangsa Israel dengan suara yang keras. Mereka memuji Tuhan, dan para imam meniupkan sangkakala dengan sangat kencang. Tiba-tiba tembok Yeriko retak. Lalu robohlah kota Yeriko itu. Bangsa Israel segera maju dan menyerang kota Yeriko. Akhirnya kota Yeriko dikalahkan. Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Bangsa Israel menyimpan emas, tembaga, besi, dan perak untuk Tuhan. Anak-anak, dari cerita ini kita belajar mau seperti Yosua yang percaya dan taat seperti bangsa Israel kepada perintah Tuhan. Anak-anak mau percaya dan taat seperti bangsa Israel kepada Tuhan?